Pemirsa, usai menerima THR, tradisi yang biasa dilakukan adalah berbelanja berbagai kebutuhan. Ya, namun harus tetap bijak menata pengeluaran agar tidak defisit. Nah, kita akan bahas bersama dengan perencana keuangan, Melvin Mumpuni. Selamat pagi, Mas Melvin. Selamat pagi. Baik, terima kasih telah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Kalau lihat Mas Melvin senyumnya langsung sumringah banget ngomongin THR ya. Karena gini, nggak cuma Mas Melvin, tapi hampir semua orang yang dapat THR, biasanya 1 bulan tuh udah dapat THR, ada gaji di bulan itu juga. Wih, ngerasanya langsung banyak nih uangnya. Tapi sebenarnya pengelolaan yang bijak, itu seperti apa sih Mas Melvin? Ya, sebagai perencana keuangan di Finansialku, kalau saya sarankan sebenarnya THR itu kita bagiin ya, kita bagi atau kita alokasiin. Contohnya satu untuk yang sifatnya kewajiban. Misal, kalau menurut agama itu kan kewajibannya adalah melunasi utang atau pinjaman gitu ya. Nah, kemudian ada zakat. Mungkin teman-teman juga tahu ada zakat, misal zakat mal atau mungkin zakat yang lain itu harus dibayar. Nah, pada untuk kebutuhan hari raya, ya ada yang mungkin mudik, ada mungkin yang di rumah aja tapi nanti akan gelar open house, atau mungkin juga ada perjalanan lagi ya yang lain sebagainya, itu perlu disiapin juga uangnya. Nah, terkhusus kalau teman-teman atau Anda mau pergi ke luar kota atau mau mudik, coba deh siapin juga asuransi buat properti, karena biasanya akan ada kemungkinan apapun kan risiko itu terjadi, atau juga asuransi perjalanan. Terus kemudian kalau misal kebutuhan-kebutuhan semua sudah dibayarkan, termasuk tadi kebutuhan untuk orang rumah, ya THR untuk karyawan di rumah, atau mungkin juga untuk tadi makan dan lain sebagainya, terakhir bisa dipakai untuk di tabungan dana darurat. Tapi kalau tabungan dana daruratnya sudah cukup, ya bisa dipakai untuk tujuan yang lebih gede lagi, misal untuk invest, untuk dana pendidikan dan lain sebagainya. Itu sih. Oke, Mas Melvin, kan memang tahun ini katanya pajaknya kan agak lebih besar ya potongan untuk THR-nya. Jadi mungkin orang-orang udah berandai-andai dapat sekian, tahunya cuma sekian gara-gara dipotong pajak. Nah, kira-kira yang perlu lebih dipentingkan ketika THR turun ini apa sih, Mas? Yang perlu diperhatikan, yang diprioritaskan untuk THR ini ketika ada potongan pajak yang lebih besar ini apa, Mas? Oh, kalau saya sarankan lebih kewajiban-kewajiban utama harus diberesin dulu ya. Kalau sesuai ajaran agama kan ini harus dibereskan pembayaran utang atau cicilan, terus kemudian zakat. Nah, kemudian baru kalau misalnya ada uangnya itu pakai untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya ya, kayak mau mudik atau mungkin juga kegiatan selama ini ya, silaturahmi dan lain sebagainya selama bulan Ramadan atau di hari raya nanti gitu. Baik, Mas Melvin, langsung spesifik untuk hitung-hitungannya sebenarnya gimana sih? Kan tadi ada misalnya untuk alokasi hutang, alokasi untuk rekreasi bersama keluarga, alokasi untuk dibagikan ke sana keluarga. Ada yang juga untuk tabungan, dana darurat, asuransi, properti, segala macam. Itu harus berapa persen kira-kira? Sebenarnya tidak ada persentase yang khusus ya, karena tergantung THR-nya berapa kan, sama kebutuhan masing-masing. Ya, tapi mungkin yang udah ada persentasenya kalau terkait sama pinjaman ya, teman-teman coba dicek aja cicilannya bisa terpenuhi dulu nggak. Nah, terus kemudian untuk zakat khususnya kan ada perhitungan khusus ya, misal ada yang 2,5 sampai 3 liter dari makanan pokok, atau mungkin juga ada 2,5% dan lain sebagainya. Itu yang persentase yang penting ya. Nah, kalau angka-angka yang lain kebutuhan itu disesuaikan aja sama masing-masingnya pos-posnya. Yang penting teman-teman, yang pertama itu kewajiban diberesin dulu. Nah, kemudian kebutuhan. Nah, sisanya usahakan masih ada uang bisa ditabung atau juga bisa dipakai untuk investasi gitu. Oke, nah kalau ada yang mau self reward nih, Mas Melvin, kira-kira bisa digunakan nggak? Berapa nih kira-kira bisa digunakan ya? Boleh dipakai self reward untuk misal kebutuhan happy itu boleh. Ya, kalau persentasenya kembali lagi itu disesuaikan saja, karena self rewardnya orang kan juga bisa diatur ya sesuai masing-masing ya. Yang pasti self rewardnya jangan minjem, jangan ngutang gitu. Jadi jangan gali lubang tutup lubang ya, udah bayar utang dari THR, taunya minjem lagi buat self reward. Iya, itu namanya tidak mendapatkan berkat THR-nya gitu ya. Iya, baik. Terima kasih Mas Melvin Mumpuni telah berbagi bersama kami. Semoga informasi dan insight-nya ini benar-benar nanti bisa dipraktikkan sama orang-orang yang dapat THR dan nanti merayakan bersama dengan keluarga. Terima kasih Mas Melvin telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.